Oktober 2020. Hari ini tema kita apa sih, Kak? Apa ya, Kak? Temanya adalah, langsung kasih tahu aja ya, bekerja. Nah, tapi mungkin adik-adik sekolah minggu ada yang nanya, kan aku masih sekolah, Kak, bekerja tuh apa sih? Gitu. Ada nih mungkin ada saja. Iya, maksudnya bekerja adalah bukan adik-adik bekerja di kantor, ya, tetapi maksudnya adalah adik-adik bisa mengerjakan sesuatu di rumah, contohnya membantu orang tua dan juga mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab atau dengan sepenuh hati. Betul. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan hati dan pikiran kita, tundukkan kepala saat teduh dimulai. Kita punya adik-adik sekolah minggu nih, yang kelas kecil, yang kelas besar. Hai. Halo adik-adik. Pastinya adik-adik semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan pastinya penuh sukacita ya Kak hari ini ya. Karena kita mau apa Kak hari ini? Hari ini kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Pasti harus semangat. Harus dong. Nah, pastinya Alkitabnya sudah siap ya adik-adik. Kemudian apalagi ya? Duduknya mandi. Oh bener, udah mandi bener. Terus apalagi ya? Pokoknya sudah siap untuk memuji nama Tuhan. So, bagaimana Kak hari ini kita siap? Siap dong, kita mau angkat satu lagu pujian biar makin semangat ya. Oke. Kita menyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyikan ya dengan penuh semangat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Banyak sekali ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Adik-adik, bekerja di dalam Tuhan harus penuh sukacita loh adik-adik. Karena bekerja dalam Tuhan rasanya manis. Seperti lagu kita ini ya, kita nyanyikan. Yuk, dengan penuh semangat ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang di Tuhan selalu manis. Melakukan diri kepada Tuhan saudara, ingat Tuhan selalu manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Katakan manis, manis, ikut Tuhan selalu manis, manis, ikut Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu manis. Di awal bulan Oktober ini kita checklist yuk sama-sama apa aja sih yang harus kita kerjakan selama Oktober. Jadi nanti di akhir Oktober kita bisa checklist nih, oh ini udah selesai gitu. Betul banget adik-adik, kayak misalnya bulan lalu adik-adik punya rencana belajar supaya PTS-nya lebih baik. Nah di bulan Oktober ini adik-adik harus melakukan seperti itu supaya kita punya rencana ke depan. Gitu ya kakak-kakak ya. Betul sekali. Dan apalagi sebagian mungkin dari adik-adik kita sudah terima rapot nih Kak. Betul. Gimana ya hasilnya adik-adik? Nah, untuk adik-adik yang nilainya belum bagus, tetap semangat, tetap seperti tadi
tadi Kak Lady bilang, Bang Dani bilang, kita planning lagi yuk. Kita buat rencana kita supaya nilai kita ke depannya pasti jadi lebih baik lagi. Dan buat yang nilainya udah bagus, ya harus terus tingkatkan ya adik-adik. Seperti itu Kak. Semangat. Betul. Sebelum kita masuk ibadah kita mau berdoa, tundukkan kepalanya, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami bisa beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu, Tuhan kami ucap pertama dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar setiap sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan, kami yang ucap tangan hingga itu semua dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sesuai tema kita hari ini adalah bekerja. Nah dari tadi kakak-kakak udah pada ngingetin nih cara yang bekerja di rumah tuh gimana sih? Misalnya kerjain PR, terus bantuin mama kerja di rumah juga. Nah tapi kakak mau ingetin juga nih satu hal yang nggak boleh kita lupain, yaitu kita kerja buat Tuhan. Nah contohnya gimana sih Kak? Nah adik-adik, kerja buat Tuhan itu lebih kepada bagaimana cara kita untuk melayani Tuhan. Bentuknya bisa juga dengan mengasihi dengan sesama kita. Untuk melayani Tuhan, nah contohnya nih Kak, Ya. paling gampang banget. Kalau di ibadah online kita setiap hari Minggu itu ada yang namanya ayat hafalan. Oh. Nah di situ adik-adik bisa mengirimkan ayat hafalannya. Terus ada apa lagi Kak? Creative Corner ya Kak? Betul banget. Nah. Corner. Iya, dengan Creative Corner, ayat hafalan, dengan adik-adik mengirimkannya, itu sebagai bentuk pelayanan adik-adik untuk Tuhan dengan memberikan waktunya untuk Tuhan. So, jadi adik-adik mulai sekarang kita harus giat bekerja untuk Tuhan. Pastinya dengan cara itu tadi. Contohnya ya Kak ya. Betul. Oke, biar kita makin semangat nih, biar kita mau nyanyikan satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya. Oke. Harus semangat ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan apa? Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Dia selalu
Adik-adik, mari kita nyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman Yasui, sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. It's Creative Corner Time. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video kreatifnya. Yuk sama-sama kita tonton. Ini dia. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan videonya.
Dan kita akan nilai nih Kak. Tentunya Banget Kak. dengan musik ya Bang Dani ya. Siap dong. Sudah siap? Siap. Musik. Good job. Nah, itu tadi video kreatifnya. Semoga itu bisa memotivasi adik-adik untuk mengirimkan video kreatifnya buat kita tayangin di minggu depan. Yuk, Betul sekali. jangan lupa kirimin ke Kak Dani. Adik-adik terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian yang manis. Kita kerja sama-sama. Yuk, sama-sama nyanyikan. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. In English, the more we get together, the more we get together, the happier we'll be. 'Cause your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier we'll be. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman ya. Tapi sebelumnya kakak mau adik-adik siapkan hati dan pikiran kita. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar hanya berasal daripada-Mu ya Bapa, dan firman yang sudah kami dengar dapat kami tanam di dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah baik bagi diri kami dan sekeliling kami ya Bapa. Inilah doa anak-Mu ya Bapa, kami telah siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah bekerja. Ayat yang kita ambil hari ini dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah adik-adik, dari ayat yang kita baca barusan, kakak teringat sama satu cerita tentang belalang dan semut. Kakak yakin sebagian dari adik-adik udah tahu sih ceritanya, tapi mungkin kakak ceritain kali ya sedikit intinya aja yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Kakak ambil dulu ya ceritanya. Nah, kakak punya gambar. Di sini ada seekor belalang dan semut. Oke? Jadi kakak ceritain intinya. Jadi pada musim dingin, belalang melihat sederet semut membawa biji-bijian. Ini dia biji-bijiannya ke sarang mereka. Kakak nggak ada gambarnya. Lalu kata belalang,
Maukah kamu berbagi sedikit makanan? Saya belum makan apapun sejak kemarin. Saya hampir mati kelaparan. Lalu seekor semut menjawab, apa yang kamu lakukan sepanjang musim panas sehingga tidak punya makanan di musim dingin? Lalu kata belalang lagi, saya menghabiskan waktu untuk bernyanyi dan beribadah kepada Tuhan. Saya sibuk mempersembahkan berbagai kidung pujian kepadanya, sehingga saya tidak sempat mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Lalu jawab semut, kalau begitu berdoalah terus dan mintalah musim dingin segera pergi. Rombongan semut itu pun berlalu meninggalkan si belalang. Nah adik-adik, dari cerita tersebut kita harus banyak belajar nih dari sifatnya belalang, sifatnya semut. Ya, kakak ambil dulu nih. Segitu dulu ya adik-adik ceritanya. Dari cerita tersebut sangat berhubungan dengan tema kita hari ini. Tema kita adalah bekerja dan sangat berhubungan juga dengan ayat Alkitab yang udah kita bacakan adik-adik. Mungkin adik-adik, sebagian dari adik-adik berpikir, kita kan masih kecil kak, kenapa kita harus bekerja gitu. Yang kakak maksud bekerja di sini itu bukan bekerja mencari uang, tapi melainkan adik-adik tidak hanya duduk diam menunggu berkat dari Tuhan, melainkan adik-adik harus melakukan sesuatu hal yang baik, karena itu adalah hal yang sangat Tuhan senangi jika anaknya melakukan hal-hal yang baik tersebut. Nah adik-adik, contoh hal-hal yang baik itu apa sih? Coba kalau kakak kasih waktu untuk komen di bawah. Hal-hal yang baik bisa datang dari kita membantu seseorang. Seperti jangan jauh-jauh, seperti membantu orang tua kita, kakak kita, adik kita. Misalnya ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kita, itu harus kita bantu ya adik-adik, karena Tuhan sangat suka anak yang membantu. Nah adik-adik, dari tema hari ini adik-adik diajak untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah tanggung jawabnya apa? Membantu orang tua, membantu kakak, adik, ya seperti kakak yang tadi bilang. Kalau di sekolah, mengerjakan tugas-tugasnya, ya kan? Belajar, membantu guru mungkin. Adik-adik melakukannya juga harus dengan sungguh-sungguh. Dan biasakan juga ya adik-adik, sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan, ada baiknya kita berdoa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan agar pekerjaan yang akan kita kerjakan itu diberkati, karena kita akan mendapat upahnya juga adik-adik. Kita mengerjakan satu hal yang menguntungkan kita mendapat berkat dari Tuhan. Seperti itu kan enaknya. Adik-adik, yang menulis surat tadi Tesalonika itu adalah Rasul Paulus. Paulus tidak suka sekali melihat kalau ada orang yang tidak teratur hidupnya, tidak patuh kepada orang tua, apalagi ya, tidak sopan, seperti itu. Lalu tidak mau ke sekolah minggu, pergi ke sekolah minggu. Dan juga Paulus sangat tidak suka anak-anak yang malas dalam segala hal. Malas makan, malas mandi, malas mendengarkan firman Tuhan, malas membaca firman Tuhan, malas apalagi ya, malas mengerjakan hal-hal yang kecil sekalipun. Paulus sangat tidak suka adik-adik. Karena itu adik-adik, Tuhan tuh mau anaknya hidup teratur dan juga bisa menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan akan membantu orang yang sudah lebih dulu menyenangkan hatinya. Jadi adik-adik, kakak harap adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya Tuhan, hati sekeliling
teman-teman adik-adik, orang tua adik-adik, kakak-kakak adik-adik itu harus kita senangi ya. Dengan begitu pun Tuhan akan memberkati adik-adik. Dan tahu nggak adik-adik, kalau adik-adik menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik minta kepada Tuhan. Seperti itu. Kakak juga mau cerita. Kakak ini banyak mendengar orang-orang, bukan hanya adik-adik yang kecil-kecil, kakak-kakak seperti kakak, teman-teman kakak, dan orang tua seperti mama papa kita, banyak sekali yang selalu minta berkat dari Tuhan tanpa ada mau berusaha. Contohnya seperti belalang tadi, dia bilang selama musim panas dia selalu berdoa, dia selalu bernyanyi untuk Tuhan, tapi dia tidak mau bekerja keras, dia tidak mau mencari makanan dia tidak memikirkan kedepannya itu akan seperti apa, musim dingin itu akan seperti apa, karena dia yakin kan kalau musim dingin itu akan sedikit bahan makanan yang tersedia. Seperti itu, dia tidak memikirkan ke arah ke sana, dia hanya memikirkan bahwa dia sedang memuji nama Tuhan, mendengarkan apa tadi katanya ya, bernyanyi. Seperti itu adik-adik, karena bekerja dan berdoa itu harus beriringan, tidak bisa bekerja saja tanpa meminta bantuan, tidak bisa meminta pertolongan Tuhan tapi tidak bekerja keras, itu tidak bisa. Jadi itu sifatnya harus beriringan ya adik-adik. Kita harus berdoa seperti kakak yang bilang tadi apa? Berdoa sambil bekerja, itu adalah hal yang Tuhan mau. Jadi banyak orang-orang yang selalu berdoa, selalu ke rumah Tuhan hanya untuk meminta berkat Tuhan. Padahal itu bukan salah sih adik-adik, cuma itu kurang tepat. Yang lebih baik adalah kita berdoa, minta sama Tuhan apa yang kita mau, tetapi di dalam hati kita, perbuatan kita juga harus berusaha mendapatkan apa yang kita mau. Contohnya, adik-adik misalkan mau nilai ulangan 100. Terus adik-adik minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong aku mau nilai ulangan 100. Tapi adik-adik gak belajar. Tapi adik-adik malah tidur, tidak belajar malam harinya atau hari-hari sebelumnya. Bagaimana Tuhan mau kasih berkat itu, berkat nilai 100 dari mana? Bukan masa iya tiba-tiba adik-adik tidak belajar, adik-adik tidur, terus tiba-tiba esokan harinya pas ulangan adik-adik nilainya tidak bisa menjawab apa-apa, terus tiba-tiba nilainya tring 100. Kan aneh banget kan adik-adik. Bukan seperti itu berkat yang akan Tuhan berikan, tetapi Tuhan akan memberikan berkat kepada otak adik-adik untuk mengingat kembali apa yang sudah adik-adik pelajari hari sebelumnya atau malam harinya. Seperti itu adik-adik. Sama seperti tadi si belalang kan. Nah, kalau tidak mau belajar dan tidak mau berusaha, bagaimana Tuhan mau memberi? Ya kan? Adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali bahwa untuk mendapatkan satu hal selain harus berdoa, kita juga harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Dari firman Tuhan hari ini, kita anak sekolah minggu harus rajin belajar melakukan firman Tuhan, hidup tertib dan tetap membantu orang tua di rumah supaya kita bersama-sama melakukan tugas kita kepada Tuhan. Adik-adik udah paham? Kakak harap setelah ini firman kakak dapat adik-adik cerna lagi ya. Adik-adik bisa contoh di rumah, adik-adik bisa memberitahu ke teman-teman adik-adik perihal kalau kita ini tuh harus bekerja sambil berdoa loh. Kita jangan cuma hanya berdoa saja tapi tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan hal yang kita mau. Jadi adik-adik,
Sekian dulu firman kita hari ini. Oh iya, kakak mau ngingetin kembali untuk adik-adik yang ayat hafalannya minggu ini ya, terambil dari, kakak buka dulu, Amsal 6 ayat 6. Bunyinya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Seperti cerita kakak, semut itu bijak adik-adik. Oke, segitu dulu ya firman kakak. Kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat bertumbuh berbuah baik dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Berkati kami semua. Inilah doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih firman yang sudah disampaikan. Semoga firman tersebut dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari dan menguatkan kita juga. Amin. Dan kita juga akan menyaksikan video ayat hafalan. Tapi sebelumnya kakak-kakak semua di sini mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkannya. So, ini dia. Ayat hafalan dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Isinya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Efesus 5 ayat 16 yang berisi, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Minggu ini diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-16 yang isinya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Hafalan minggu ini terambil pada Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Hafalan minggu ini diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Adik-adik, ada yang baru nih di Oktober ini. Nah, jadi nanti selagi ibadah kalian bisa minta tolong sama papa untuk dokumentasiin dalam bentuk foto yang akan kita tayangin di minggu depan. Betul, atau mungkin bisa juga ya Kak, kalau yang mungkin nggak ditemani mama papanya bisa ambil foto selfie sebentar ya Kak. Betul ya. sekali. Gitu. Dan kembali kakak mau mengingatkan adik-adik, mungkin kalian sudah sering baca di grup ya, kakak akan mention lagi tentang kegiatan sekolah minggu, yaitu Judo atau jumpa dongan. Jadi kalian harus cepat-cepat ya adik-adik untuk mendaftar karena deadline-nya udah deket ya Kak ya. Bener. Sampai tanggal 5 aja loh. Ayo, tempatnya terbatas. Jadi adik-adik harus ikut karena rugi banget ya adik-adik gak ikut. Acaranya menarik dan pastinya kita akan bertemu dengan banyak anak-anak sekolah minggu BKP yang lain ya Kak. Bener, seru banget. Nanti kita akan ketemu banyak teman-teman di sana. Kemudian satu lagi Kak, Kita mau challenge nih. iya benar, kita mau challenge adik-adik sekolah minggu. Challenge-nya kali ini adalah kalian pasti atau kakak-kakak tahu dong lagu Dari Terbit Matahari. Nah, siapa sih yang nggak tahu lagunya? Nah, adik-adik sudah tahu kan nadanya. Kali ini challenge-nya adalah kakak minta kalian menyanyikan dalam versi bahasa Batak. Oh. Iya, tapi jangan bingung dulu. Kita berbaik hati nih kakak-kakak. Kita akan bantu kasih liriknya ya. Betul. Nanti kita akan taruh liriknya di mana? Description box. Yes, description box. Atau nanti kakak akan mention lagi di grup sekolah minggu. Jadi ayo buktikan anak-anak sekolah minggu GKP Panias kalau kalian bisa. Nah, untuk itu kita akan saksikan semuanya informasi tadi di Warta Sekolah Minggu. Jadi adik-adik Jangan lupa perhatikan, diingat, dan dicatat. Ini dia.
sekali Kak. Nah, karena ini pujian kita yang terakhir, kita harus sangat semangat, sukacita. Bener Kak? Sukacita juga ya adik-adik. So, Bang Dari siap? Siap. Oke, musik. Adik-adik, kita buat semua keluhan kita, rasa kita bernyanyi dengan hati yang penuh sukacita. Nah, nyanyian ini ya. Yuk, kita semangat adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, oh dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah kita, kami atas nama Sekolah Minggu GKPA Epifanias ingin mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Amang Pendeta Parmingotan Lubis, yaitu Amang Pendeta Distrik 3 Amang Preses. Kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya, kiranya keluarga, baik Inau ataupun anak-anak yang ditinggalkan diberi kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa penutup kita. Kita duduk yang manis, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu Tuhan, khususnya pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah kami walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami percaya tetap ada sukacita dan tetap ada berkat-berkat dari Tuhan di dalam ibadah kami ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu, berkati mereka Tuhan di dalam studi mereka, di dalam masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang membentuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang patuh pada orang tua, terlebih patuh kepada perintah Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk keluarga dari adik-adik kami, papa dan mama, orang tua yang mendampingi adik kami ini ya Tuhan. Berkati mereka di dalam setiap pekerjaannya, setiap aktivitas ataupun rencana-rencana yang akan mereka lakukan. Kiranya tangan Tuhan juga memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami dan semua kami yang ada di sini. Kiranya berkat kesehatan dapat menjadi milik kami semua, dan terutama ya Bapak, agar kami tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19 yang ada pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk gereja kami GKPA Epifanias, berkati setiap jemaatnya, setiap majelis yang ikut ambil bagian, berkati agar setiap pelayanan kami dapat bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, khususnya untuk sekolah minggu GKPA Epifanias, Engkau pakai setiap guru-guru sekolah minggu di dalam setiap pelayanan untuk tetap setia dan memberikan hatinya, memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yalah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu di dalam setiap pekerjaan mereka maupun yang belum mendapat pekerjaan. Kiranya Tuhan bukakan ladang-ladang pekerjaan dan ladang-ladang berkat bagi setiap kami yang ada di sini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu
di GKPA secara keseluruhan, yaitu kegiatan Zumbo yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan ketuk setiap hati anak-anak sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh jemaat agar ikut ambil bagian di dalamnya. Kiranya acara ini dapat berjalan lancar dan memberkati setiap peserta yang ikut di dalamnya. Yalah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami secara keseluruhan ya Tuhan. Berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan belas kasih-Mu kepada bangsa kami untuk keluar dari pandemik ini ya Tuhan, untuk keluar dari pergumulan ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan memberikan jalan keluar ya Bapa bagi negara kami ini ya Tuhan, agar virus-virus COVID-19 dapat dimusnahkan ya Bapa dari negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas segalanya itu ya Tuhan, biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kalau gitu Kak Lady, Kak Erma, Dani mengucapkan selamat hari Minggu.